Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka Mada Bakti 169, Ku Sujud Allahku. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Pada hari ini kita akan memasuki novena kita, dan kita juga gabungkan dengan perayaan Ekaristi. Maka marilah kita memulai dengan doa persiapan. Marilah berdoa. Salam Santo Antonius dari Padua, engkau rela mendoakan semua orang yang mengharapkan doamu. Salam sahabat karib Tuhan, engkau disebut pelindung oleh seluruh umat. Lihatlah kami dari surga, dan doakanlah kami senantiasa. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan yang bertahta dengan mulia, yang dahulu engkau rindukan di dunia, dan yang kini engkau pandang di surga. Sudilah mendoakan kami, sebab engkau mencintai kami dengan penuh harapan kami. Sudilah mendoakan kami. Doa penyerahan kepada Allah bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah aku anakmu yang hina ini bersujud di hadapanmu. Aku percaya kepadamu, sebab engkaulah Allah yang Maha Benar. Aku berharap padamu, sebab engkaulah sumber kebahagiaanku. Engkaulah yang Maha Kuasa, yang selalu setia pada janjimu. Aku mencintai engkau lebih dari segala sesuatu, sebab engkau maha baik dan patut dicintai. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku tidak pantas menghadap hadiratmu, tetapi dengan penuh kepercayaanmu, aku mohon belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita panjatkan bersama-sama seruan kepada Santo Antonius. Santo Antonius, demi cintamu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia yang berdosa, kami mohon kepadamu, lihatlah aku dengan rela dari surga. Semoga berkat doamu juga imanku akan kasih Allah semakin teguh, dan doaku dalam novena ini diterima oleh Tuhan. Mohonkanlah kerahiman Allah bagiku, semoga berkat doamu juga aku dapat memperoleh apa yang kumohonkan dengan hangat dalam novena ini. Sekiranya itu tidak bertentangan dengan keselamatanku dan dengan perkenaan Tuhan,
Sebab yang kuinginkan ialah hidup menurut kehendak Tuhan, mati dalam rahmat Tuhan, dan berada sertamu dalam kebahagiaan kekal bersamanya di surga. Santo Antonius dari Padua, engkau memberikan nasihat kepada wanita dari Bolonya bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan apabila ia 9 hari Selasa berturut-turut datang menghormati engkau di gereja para Fransiskan. Lihatlah dengan rela kami semua yang berkumpul di gereja ini untuk mengikuti petunjukmu. Dengan penuh kepercayaan kami mohon kepadamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, menurut kisah, engkau menjadi sahabat akrab Yesus yang engkau gendong dalam rupa kanak-kanak. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, ketika engkau masih hidup di dunia, banyak orang yang berada dalam kesulitan dibantu oleh Tuhan secara mengagumkan berkat doa-doamu. Santo Antonius, doakanlah kami. 8 abad lamanya, engkau termasyhur di kalangan umat Kristen. Dan selama abad-abad itu, Tuhan membagikan anugerah-anugerah rohani dan jasmani yang tak terbilang jumlahnya kepada para pencintamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, berkat doamu juga, Tuhan mengembalikan penglihatan kepada banyak orang buta, penggunaan anggota-anggota tubuh kepada orang yang lumpuh, dan pendengaran kepada orang yang tuli. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, kuasa doamu bahkan demikian rupa sehingga Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka yang telah kehilangan harapan untuk hidup yang bahagia. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, pelipur yang penuh kasih sayang bagi semua orang, lihatlah kami yang mengalami banyak kesulitan hidup di dunia ini. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau mengetahui kesukaran kami, mohonkanlah kepada Tuhan apa yang amat kami butuhkan. Santo Antonius, doakanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa untuk keselamatan arwah Ibu Elizabeth Tani yang meninggal 7 hari yang lalu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Santo Antonius pengkhotbah yang ulung itu kau jadikan penolong dalam keperluan umatmu. Semoga berkat bantuan doanya engkau menopang kami dalam usaha untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat,
bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka, seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, selamat malam semuanya. Saya sering iseng bertanya kepada entah anak-anak, entah orang tua, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Baik yang di rumah juga boleh angkat tangan. Dia yang di gereja ini angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Amanda angkat tangan. Oh, sudah angkat tangan. Siapa yang mau duluan angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Mas Yanto saya lihat angkat tangan juga. Mau duluan Mas Yanto? Oke. Tentunya kita semua mau masuk surga. Pernah kena api, terkena api atau terbakar? Sakit ya? Perih, apalagi kalau sudah melepuh, mulai keluar kulitnya dan ada air di dalam dan air itu pecah, semakin nyeri, sakit. Kena api sedikit sudah sakit. Mungkin ada yang pernah kena knalpot, ya rasanya seperti itu. Kalau laki-laki biasa naik motor, kena knalpot, pas terbakar sakit, perih. Itu baru mungkin sedikit, belum 100% dari tubuh kita. Bagaimana kalau 100% dari tubuh kita yang kena api, terbakar? Pasti lebih sakit lagi. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika kebakaran entah di rumah atau di mana. Dan pasti sangat-sangat ngeri, bahkan bagaimana yang membayangkan, apalagi ketika sudah terkelupas seluruh kulit, itu sangat-sangat menyeramkan. Dalam bacaan Injil hari ini diungkapkan bagaimana kebaikan dan kejahatan itu tumbuh bersama. Sebenarnya ini sambungan dari bacaan kemarin, meskipun kemarin itu perayaan bacaan ini tidak dibacakan karena ada perayaan, ada pesta. Namun bacaan ini mengungkapkan bagaimana lalang yang menggambarkan kejahatan, sedangkan gandum itu menggambarkan kebaikan. Dua-duanya tumbuh pada saat ini. Kadang-kadang kita mengatakan, kenapa ya Tuhan itu, apakah Tuhan itu jahat sehingga membiarkan kejahatan terjadi di dunia ini? Kenapa sampai ada kejahatan? Apakah Tuhan itu membiarkan adanya COVID? Apakah Tuhan itu membiarkan kita menderita? Apakah Tuhan membiarkan kita sengsara? Sebenarnya bukan itu. Tuhan tidak membiarkan, tidak membuat kita sengsara, apalagi menciptakan kejahatan itu. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan. Jika kita ingin selamat, kita masuk dalam kerajaannya seperti dalam bacaan tadi, kita masuk dalam surga, maka kita memilih seperti gandum.
Mestinya seperti gandum yang akhirnya melakukan kebaikan. Tapi kalau kita pada saat ini seperti ilalang melakukan kejahatan, nanti ujung-ujungnya akan sampai pada dikumpulkan dan dibakar. Ini gambaran akhir zaman, bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi sama seperti yang kita ketahui sendiri bahwa segala pilihan itu mengandung konsekuensi. Kita menjadi baik atau menjadi jahat itu adalah pilihan bebas kita, yang membuat kita nanti akhirnya punya pertanggungjawaban konsekuensi yang kita pilih. Demikian dalam hidup kita juga. Semua hal yang kita pilih akan menimbulkan konsekuensi kepada kita. Kami memilih menjadi pastor, ada konsekuensinya. Anda memilih sebagai bapak ibu keluarga, ada konsekuensinya. Maka di dalam gereja Katolik itu, kalau masih ingat rumusan perkawinan, yang digunakan adalah sahnya perkawinan itu adalah ketika perjanjian nikah. Dan di dalam kata perjanjian nikah itu yang menjadi intinya adalah aku memilih engkau. Bukan dikatakan aku dijodohkan, apalagi aku dipaksa. Tidak, tapi aku memilih engkau. Sehingga konsekuensinya ya, meskipun setelah menikah ternyata baru ketahuan suaminya ternyata suka ngorok, istrinya mungkin cerewet, tidak bisa masak, tetapi karena aku memilih, maka ada konsekuensinya. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini, kita memilih berbuat baik atau berbuat jahat. Tetapi jangan salahkan siapa-siapa ketika kita ternyata memilih kejahatan dan konsekuensinya tidak baik bagi kita, juga bagi orang lain. Tetapi bersyukurlah ketika kita memilih kebaikan, menjadi gandum, dan akhirnya bermanfaat bagi orang lain. Ilalang itu, kalau pernah mungkin lihat ilalang ya, pernah lihat ilalang? Ilalang itu biasanya kalau kita masuk dalam, biasanya akan menggores-gores, melukai. Tidak ada buahnya, dan tidak bisa dimakan. Tetapi gandum berbuah, kemudian bisa menjadi makanan, bisa menjadi roti, dan menjadi makanan bagi manusia, bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau kita memilih yang baik, cobalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi pasangan, bermanfaat bagi anak, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, agar kita pun mudah-mudahan nanti kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan Bapa, dan seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, bersinar seperti matahari, bukan membawa bencana bagi orang lain. Semoga demikian. Kini mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menginginkan kami agar kami semua selamat. Kami mohon agar Engkau selalu lindungi dan Kau sertai, karena kami ini manusia-manusia lemah yang membutuhkan pertolongan-Mu. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini. Yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan. 130 intensi untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati, mereka yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu dapat mengikuti putra-Mu dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan keluarga. 58 intensi untuk persiapan perkawinan suci. 60 intensi untuk mereka yang perkawinannya bermasalah. 86 intensi mohon berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga. 80 intensi agar mendapatkan perumahan yang layak. 59 intensi agar mendapatkan keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan. 69 intensi
agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan pegangan iman, 133 intensi mohon kekuatan dan kesetiaan iman. 136 intensi mohon terang dan bimbingan Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan sesama dan kehidupan sosial, 80 intensi untuk pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara, 84 intensi untuk kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat, 83 intensi agar dapat berbuat baik kepada sesama, 88 intensi mohon keadilan, kesabaran dan ketabahan hati, 90 intensi agar berpikiran positif dan mengerti orang lain, 81 intensi agar semakin peduli dengan sesama yang kekurangan. Ya Bapa, bukalah mata hati kami agar selalu berusaha untuk peduli dan berbuat yang terbaik bagi kepentingan umum, khususnya sesama kami yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita, 80 intensi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, 75 intensi agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita, 74 intensi untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pekerjaan dan usaha kita, 133 intensi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, 138 intensi agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai, 132 intensi agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita, 134 intensi bagi mereka yang sakit dan cacat, 121 intensi bagi para korban bencana, 145 intensi bagi berakhirnya pandemi COVID-19, 138 intensi bagi sanak keluarga atau kenalan yang berpulang karena COVID-19, 145 intensi bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi pandemi. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa di dalam segala kejadian Engkau senantiasa mendampingi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah kaum beriman, 150 intensi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka, ampuni segala dosa mereka, dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu, agar menikmati kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua organisasi dalam gereja, 68 intensi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap orang yang menjadi anggota organisasi di dalam paroki, agar dapat berkarya dengan tulus
sehingga kehendak-Mu dapat hadir secara nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk permohonan lainnya, 131 intensi untuk ucapan syukur atas terkabulnya permohonan, 129 intensi agar selamat dalam perjalanan, 131 intensi agar barang yang hilang dapat ditemukan kembali, 138 intensi untuk panjang umur, 136 intensi agar semakin bijaksana, 131 intensi untuk kelancaran pembangunan Gereja Paroki Katedral Keuskupan Agung Makassar. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang selalu mencintai kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa-Mu begitu besar dan Engkau menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Semoga apa yang terbaik terjadilah bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Ku susun jari di altar-Mu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagi-Mu, lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurban-Mu yang tiada celah, agar Kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, dengan rendah hati kami menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan seluruh suka duka hidup kami. Terimalah penyerahan diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur yang kami sampaikan untuk menghormati hamba-Mu, Santo Antonius. Semoga persembahan ini mendatangkan penebusan bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu, Dan serta-Mu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab hamba-Mu Santo Antonius ini Kau hadirkan kepada gereja-Mu untuk menggembirakan dan menguatkan kami dengan teladan hidupnya yang saleh, untuk mengajar kami dengan sabda pewartaannya, dan untuk melindungi kami dengan doanya yang Kau sambut dengan baik. Maka bersama para malaikat dan rombongan para kudus, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, terutama Ibu Elizabeth Tani yang meninggal 7 hari yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah sambut, lindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kita doakan doa novena untuk bagian kedua. Doa untuk bermacam-macam keperluan. Santo Antonius, karena doamu banyak orang telah diteguhkan dalam keutamaan. Lihatlah dengan penuh belas kasih semua orang yang datang dengan penuh harapan kepadamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang merintangi keutamaan mereka. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, karena doamu banyak pendosa dan orang yang sesat telah kembali kepada Tuhan
dan mendapatkan kembali ketentraman hati. Dengarkanlah doa orang-orang yang memohon belas kasihan Tuhan untuk teman, kawan, dan sanak saudara yang sesat. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau tahu bahwa dalam melaksanakan tugas dan panggilan kami mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Semoga saudara-saudara kami yang masih bimbang tentang panggilan hidupnya memperoleh kekuatan dan kepastian berkat doamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, sebagai imam, engkau sendiri telah diperkenankan berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan manusia. Mohonkanlah berkat dan bantuan Tuhan supaya banyak orang yang mengikuti jejakmu menjadi imam, dan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi imam yang berguna bagi gereja dan dunia. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau memahami kesulitan-kesulitan dan tanggung jawab berat mereka yang berumah tangga. Mohonkanlah berkat, bantuan, terang dan bimbingan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, selama hidupmu, sering engkau memulihkan perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Mohonkanlah berkat Tuhan supaya semua orang, khususnya keluarga-keluarga, selalu mencari dan mendapatkan damai dalam Kristus. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau telah menjadi pelipur orang-orang yang berduka cita dan memberi mereka ketenangan hati. Doakanlah mereka yang mengalami duka dan penderitaan, agar Tuhan memberi kegembiraan kepada mereka. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, berkat doamu barang yang hilang ditemukan kembali, dan orang yang mengalami kemalangan dan kesusahan memperoleh jalan keluar. Lihatlah, banyak sekali dari antara kami yang ditimpa kesusahan-kesusahan, banyak pula yang menghadapi kesulitan-kesulitan, dan mohon bantuanmu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, doakanlah kami selalu, supaya kami mendapat berkat Tuhan. Ya sahabat setiawan semua orang, satukanlah doamu dengan doa kami, sebab semua orang yang mengharapkan doamu akan mendapatkan anugerah dan pelipur. Ya abdi Allah yang agung, kami berharap kepadamu. Pendoa yang termasyur, doakanlah kami. Semoga dengan novena ini kami semakin mencintai Tuhan dan sesama. Doakanlah kami Santo Antonius, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, berilah supaya kami berkat doa dan kesucian hidup Santo Antonius memperoleh apa yang kami mohon dengan kepercayaan dan harapan yang teguh dalam novena ini. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami dan telah disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius, sabdamu kami wartakan dan kurnia cinta kasih-Mu kami sebarkan. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, karena sakramen pembaptisan kita dipanggil mengikuti Kristus, dan berkat sakramen Krisma kita diutus memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup sehari-hari. Untuk dapat melaksanakan panggilan dan tugas ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah menguatkan hati saudara agar dapat menjauhi dan meninggalkan segala kebiasaan yang tidak baik. Amin. Semoga Allah membebaskan hati saudara dari segala macam rasa bimbang dan gelisah, sehingga dari hari ke hari iman, harapan, dan cinta saudara semakin berkembang. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi Novena Santo Antonius pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Putra Padua.
Putra paduanan jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu, harum rohana bebungaan menyuruh terbanding dengan jiwa nan mencinta memudar ke samping. Putra paduanan jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu. Kita persembahkan keluarga kita kepada Santo Antonius. Tuhanku dan Allahku, Engkau telah mengutus Santo Antonius dari Padua, si pengkhotbah yang ulung, untuk memuji dan memuliakan namamu. Santo Antonius yang terkasih, dukunglah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan bagi keluarga kami dan untuk semua orang yang berbakti kepada Allah. Jadilah pendoa bagi kami dan perolehkanlah rahmat surgawi bagi kami, supaya kami mampu menanggung beban hidup kami. Tolonglah kami dengan doa-Mu pada saat kami lemah, dan semoga kami dijauhkan Tuhan dari penyakit dan bahaya yang mengancam tubuh serta jiwa kami. Bantulah kami dengan doa-Mu dalam menanggung penderitaan dan cobaan. Semoga iman kami dimurnikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mohonkanlah bagi kami kebaikan hati Tuhan, agar kami boleh mengambil bagian dalam kemurahan hati Allah dengan mereka yang miskin dan menderita. Doakanlah kami ya Santo Antonius, penyalur kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Semoga doa kami diterima oleh Tuhan karena didukung oleh doa-Mu. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Doa kepada Santo Antonius. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Antonius sebagai saksi Injil dan utusan perdamaian kepada umat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga. Tolonglah kami untuk tumbuh dalam iman yang benar dan sejati. Kuatkanlah ikatan persatuan, perdamaian, dan ketenangan. Berkatilah anak-anak dan lindungilah kaum muda. Kuatkanlah kami dalam segala jerih payah kami sehari-hari dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu yang tanpa batas. Dan semoga dengan bantuan doa Santo Antonius, pelindung kami, berkenanlah menolong dan menghibur kami. Berkatilah keluarga kami serta seluruh usaha dan karya kami. Tolonglah kami pada saat kami lemah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan bahaya, baik bagi jiwa maupun badan, agar tetap kuat dalam iman. Jawablah ya Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan, karena dikuatkan oleh doa dan jasa dari Santo Antonius yang terkasih, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan
Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.